Pertanyaan, apakah suara keras bisa menyebabkan tuli? Bisa. Mari kita bahas. Jadi, di dunia ini ada suatu penyakit namanya gangguan pendengaran yang dipicu oleh suara, atau Inggrisnya Noise Induced Hearing Loss, disingkat NIHL. Nah, NIHL ini itu seperti namanya, ada suatu gangguan yang dipicu oleh suara keras. Gini, jadi organ pendengaran kita itu sebagian besar ada di dalam telinga dalam. Ya, jadi ada suatu koklea, di dalamnya ada sel-sel untuk pendengaran, yaitu sel rambut. Nah, sel-sel rambut ini ternyata dia itu bisa rusak karena suara keras. Sehingga kalau misalkan ada kerusakan, itu akan mengganggu pendengaran. Nah, gangguan pendengaran NIHL ini dia tuh bisa bersifat sementara atau permanen. Kalau misalkan kerusakannya hanya ringan dan sampai selnya tidak sampai mati, itu hanya sementara saja. Tapi kalau misalkan selnya itu sampai mati, itu sel-sel rambutnya ini tidak bisa meregenerasi, sehingga gangguan pendengarannya bisa permanen. Jadi NIHL itu bisa sementara atau permanen. NIHL itu bisa juga satu sisi saja atau di dua sisi. Nah, seberapa parah NIHL-nya ini pun juga tergantung seberapa parah kerusakan dalam telinganya itu. Dan seringkali seberapa rusak organ-organ telinga pendengaran kita itu tergantung seberapa keras paparan suara yang kita dapat dan juga seberapa sering paparan suara kerasnya itu. Nah, memang NIHL ini itu tidak semata-mata suara keras langsung tuli seperti itu, tidak. Tapi gangguan pendengarannya itu bisa progresif. Mungkin awalnya rusaknya itu jadi sulit mendengarkan suara-suara yang kecil, seperti sulit mendengar bisikan-bisikan. Lama-kelamaan kita kalau misalkan kerusakan semakin parah karena suara keras itu, bahkan suara keras pun kita juga akan sulit untuk mendengarkan. Nah, bicara soal suara keras, sebenarnya seberapa keras suara yang bisa menimbulkan NIHL? Nah, mari kita bahas. Jadi pertama-tama ini akan saya paparkan suatu tabel ya. Suara itu seberapa kerasnya diukur dengan desibel. Misalkan saya ngomong seperti ini, ada orang mendengarkan, pembicaraan saya itu sekitar 60 desibel. Kemudian misalkan ada suatu suara sepeda motor. Ya, suara sepeda motor itu ya kira-kira bisa 100 desibel. Kemudian suara senjata atau pistol itu bisa 120 desibel ke atas. Nah, ternyata suara-suara berdasarkan desibelnya itu punya resiko tertentu menimbulkan NIHL. Suara yang dari 0 sampai 70 desibel, dia itu digolongkan aman. Mau mendengarkan sampai kapan saja, itu dikatakan tidak menimbulkan resiko ketulian atau NIHL. Kemudian suara yang 75 sampai 120 desibel, itu dikatakan kalau misalkan didengarkan terus-menerus atau berulang-ulang, itu bisa menyebabkan resiko NIHL. Sementara kalau suara di atas 120 desibel, misalkan seperti senapan pistol tadi yang 130-140 desibel ke atas, itu mendengarkan sebentar saja itu sudah sangat berisiko menimbulkan NIHL. Kalau misalkan ada suatu meriam atau pistol atau senjata besar yang ditembakkan di sebelah telinga Anda, nah itu kemungkinan besar bisa menimbulkan NIHL walaupun paparannya hanya sebentar saja. Ya. Nah, memang kita untuk mengukur seberapa keras suara itu ya kecuali dengan alat bernamakan volumeter, ini memang susah. Secara kasat telinga kita tidak bisa menentukan secara pasti ini berapa desibel, tidak bisa. Tapi itulah mengapa ada tabel ini. Tabel ini tuh seperti suatu acuan kasar setiap sumber suara itu berapa desibel sih. Khusus untuk mungkin Anda yang suka mendengarkan musik dengan headphone, ini juga ada cara untuk mengukurnya. Ini ada video saya lampirkan, itu adalah cara untuk mengukur berapa besar desibel saat kita menggunakan headphone. Nah, makanya siapakah yang beresiko kena NIHL ini, Dok?
Ya tentu intinya orang-orang yang mendengarkan suara-suara keras di lingkungannya. Contoh, pegawai konstruksi. Mungkin pegawai penebangan pohon yang banyak suara gergasi mesin. Atau mungkin ada seorang musisi, seorang teknisi konser yang suaranya keras sekali. Kemudian, misalkan Anda emang setiap harinya itu suka mendengarkan musik yang keras-keras. Mungkin Anda seseorang yang hobi menembak atau dikelilingi oleh suara-suara ledakan, suara-suara senapan. Intinya, kalau di sekitar Anda itu banyak suara-suara keras, maka itu bisa meningkatkan risiko NIHL. Oke, kalau seperti itu toh, misalkan saya beresiko dan saya mungkin curiga kok kakak NIHL. Gimana cara untuk meriksanya? Ya, untuk memeriksakan NIHL ini memang harus ke dokter spesialis THT atau intinya dokter yang bisa menilai pendengaran kita. Nanti untuk meng-screening NIHL itu ada beberapa metode, cuma salah satunya adalah dengan cara audiogram. Audiogram itu intinya adalah menilai kepekaan kita terhadap suara-suara di frekuensi tertentu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata kok kita tidak mampu mendengar suara di frekuensi berapa begitu, nanti akan dicatat dan nanti akan dibandingkan dengan kemampuan pendengaran orang normal dan akan disimpulkan pendengaran kita itu normal atau tidak. Atau juga metode-metode lain, tapi ya saya tidak akan jelaskan. Intinya kalau misalkan penasaran apakah mengalami NIHL atau tidak, terutama jika misalkan Anda adalah orang yang beresiko, maka bisa coba diperiksakan ke dokter THT atau ke tempat yang punya fasilitas screening pendengaran ini. Nah sekarang pembahasan yang lumayan penting. Dok, apakah ada obatnya NIHL ini? Mohon izin, jika misalnya kita bicara soal mengembalikan kemampuan pendengaran kita menjadi normal lagi, mengembalikan sel-sel yang itu lagi, belum ada obat atau terapi yang terbukti bisa mengembalikan pendengaran kita. Tapi kita bisa menggunakan alat bantu dengar, ya. Jadi untuk menangani gangguan pendengaran sehari-hari, ya menggunakan alat bantu dengar itu ya sudah bisa cukup membantu untuk lebih bisa peka terhadap suara-suara. Tapi untuk mengembalikan kemampuan menjadi normal lagi, agar maksudnya mengembalikan kemampuan agar kita tidak perlu alat pendengaran lagi, itu tidak bisa. Sekalinya ada suatu gangguan pendengaran yang permanen, itu belum ada obat yang bisa mengembalikan kemampuan untuk pendengarannya lagi. Ada memang beberapa terapi-terapi yang masih dalam penelitian, contoh seperti terapi antioksidan, terapi anti peradangan, terapi oksigen hiperbaric, tapi itu masih belum terbukti efektif dan itu hanya pada kasus-kasus yang sangat khusus saja. Jadi kalau misalkan memang sudah mengalami NIHL secara umum itu ya belum ada terapinya, cuman bisa dibantu pendengaran saja dengan alat dengar. Nah makanya karena ini adalah suatu penyakit yang tidak bisa sembuh, berarti kita tuh harus melakukan yang paling baik untuk mencegah agar tidak jadi penyakit ini. Nah, dengan apa? Dengan cara membatasi paparan suara-suara keras. Jadi di sini ada suatu tabel ya, saya tampilkan di sini. Seberapa lama kita boleh mendengarkan suara-suara pada desibel tertentu. Memang ada beberapa standar yang digunakan ya, cuma di sini sebagai contoh, saya mengambil contoh misalkan standar dari NIOSH. Di sini dia menyatakan bahwa misalkan pada suara 80 desibel itu boleh didengarkan sampai 25 jam. Tapi contohnya misalkan suara yang 120 desibel itu hanya 9 detik saja. Jadi terpapar lebih sampai semenit itu bisa sangat berisiko menimbulkan suatu ketulian. Walaupun ini memang ada standar lain dari OSHA yang berbeda ya, cuman ya menurut saya semakin sedikit paparannya semakin baik lah, kita tidak usah ngambil resiko. Jadi begitu ya yang bisa saya sampaikan tentang NIHL. Intinya jika misalkan Anda itu adalah seorang penikmat musik yang suka suara-suara keras, yang kerja di tempat-tempat yang banyak suara-suara keras, ya sebenarnya itu bukannya dilarang, cuman batasi jangan sampai melebihi jumlah yang direkomendasikan mendengarkan suara-suara keras itu. Ya misalkan Anda suka mendengarkan suara dengan stereo sampai 80 desibel, ya mungkin jangan sampai mendengarkan satu hari full gitu ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Saya harap semua yang menonton video ini selalu sehat dan tidak ada yang mengalami gangguan pendengaran. Saya Sidka Gerukmana dan sampai jumpa di video berikutnya.